Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA kelas 7 bersama Bu Mulia. Pada pertemuan ini kita akan masih membahas tentang bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Tetapi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang namanya besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Ibu akan jelaskan terlebih dahulu dari katanya ini. Ada dua kata, ada besaran dan pokok. Jadi besaran ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Besaran artinya sesuatu yang dapat kita ukur. Bisa nanti panjang, waktu, suhu, dan lain-lain. Itu disebut dengan besaran. Sedangkan pokok itu artinya kalau dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang utama. Jadi besaran pokok adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan yang utamanya banget nih. Atau kalau kita artikan lagi nih, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada satuan-satuan yang lain dalam satuan SI. SI ini apa? Satuan Standar Internasional. Jadi nanti akan Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan satuan SI. Jadi besaran pokok ini besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu nih. Jadi dia yang utama sekali dan tidak bergantung dengan satuan-satuan lain dalam satuan internasional. Ibu akan jelaskan besaran-besaran apa saja yang termasuk dalam besaran pokok. Jadi yang termasuk besaran pokok hanya 7 ini. Jadi ada nomor 1 sampai 7 di sini. Ibu akan jelaskan nanti kenapa Ibu susunnya seperti ini. Jadi ada yang pertama namanya itu, Ibu akan jelaskan dari paling bawah namanya itu panjang. Panjang untuk satuan internasional dari panjang itu adalah meter dan lambangnya adalah M kecil. Selanjutnya ada yang namanya itu massa. Massa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya dengan berat. Tapi nanti Ibu jelaskan perbedaannya, massa dengan berat tersebut. Massa ini satuan internasionalnya adalah kilogram. Lambangnya itu kg. Selanjutnya ada yang besaran suhu. Biasanya kalau kita mengukur suhu kita bilangnya berapa derajat suhu tubuhnya, kita bilangnya dalam Celcius seperti itu ya. Tetapi yang diakui secara internasional, satuan untuk suhu adalah Kelvin namanya, dengan lambangnya K besar. Selanjutnya ada di sini arus listrik, satuan internasionalnya ampere dan lambangnya itu A besar. Lalu ada di sini waktu. Waktu untuk satuan internasionalnya kita pakainya second atau detik. Lambangnya di sini kalau detik kita pakainya det, atau kalau second ini dalam bahasa Inggris ini nanti S ya. Selanjutnya ada intensitas cahaya, itu satuan internasionalnya kandela, lambangnya CD, dan ada jumlah zat, satuan internasionalnya itu mol dan lambangnya juga mol. Ibu akan jelaskan mengapa Ibu susun seperti ini agar anak-anak mudah menghafalnya. Jadi di sini Ibu ambil inisial masing-masing besarannya. Jadi kalau kita ambil, ini tersusun menjadi jiwa SMP. Jadi J-nya untuk jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P untuk panjang. Jadi anak-anak harus mengingat semua besaran pokok ini. Jadi semua nanti yang selain besaran pokok dia masuknya besaran turunan namanya. Selanjutnya, selain mengingat besarannya, anak-anak juga harus mengingat satuan internasionalnya ini. Satuan internasionalnya ini ada cara menghafalnya juga. Jadi untuk yang mol ini, Ibu ibaratkan dengan moli. Untuk kandelanya ini Ibu ambil cannya jadi can, dan detiknya ini Ibu ambil tiknya. Kemudian ampere, itu buat jadi samperin, Kelvinnya tetap Kelvin, kg-nya jadi kaget, dan meternya jadi gemeteran. Ya, jadi kalau misalnya dibaca moli cantik, samperin Kelvin kaget gemeteran. Jadi nanti anak-anak tinggal membuat aja dengan mudah. Jadi J untuk jumlah zat berarti lambangnya itu moli atau mol berarti. Kalau I intensitas cahaya itu berarti satuan internasionalnya adalah kandela sampai nanti ke bawah seperti itu. Selanjutnya yang akan kita benar-benar bahas di dalam bab ini hanya 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Untuk yang lainnya akan dipelajari di kelas selanjutnya.
Selanjutnya, ini yang mau Ibu jelaskan mengenai satuan standar internasional. Apa itu satuan standar internasional? Kalau misalnya kita lihat nih, panjang itu kan banyak satuannya, bisa ada orang bilang senti, meter, kilometer, mil, dan yang lain-lain. Massa juga seperti itu, ada kilogram, ons, ton. Waktu juga apalagi lebih banyak, detik, menit, tahun, jam, seperti itu. Tapi yang satuan standar internasional apa yang diakui bersama di seluruh dunia? Jadi kalau satuan internasional untuk panjang dia pakainya meter, untuk massa pakainya kilogram, dan untuk waktu pakainya detik. Selanjutnya di sini, nih, satuan standar internasional ada sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Jadi yang paling umum digunakan yang ini nih, panjang meter, massa kilogram, dan waktu detik. Selanjutnya, tadi kita udah membahas yang namanya besaran pokok. Sekarang kita membahas yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya ini diturunkan dari besaran satuan pokok. Maksudnya seperti apa? Ini Ibu lihatkan contoh dari besaran turunan tersebut. Jadi untuk besaran turunan, di sini misalnya contohnya adalah luas. Jadi luas ini biasanya kita mengukur luas itu kan panjang kali lebar. Kalau panjang itu satuannya meter, lebar juga meter. Jadi kalau nanti meternya ada 2, jadinya meter kuadrat. Jadi kita turunkan dari besaran pokok tadi. Jadi ada 2 atau ada 3 dia lagi. Kalau pada satuan besaran pokok tadi cuma ada 1 meternya. Contohnya lagi yang lain, ada volume di sini. Dia itu untuk volumenya kita misalnya mencarinya S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Itu berarti 3 kali kan? Apabila semuanya adalah meter, jadi di sini meternya pangkat 3. Atau misalnya di sini kita ambil kecepatan. Kecepatan itu nama satuannya misalnya kecepatan mobil itu berapa meter per second atau per detik. Jadi ini meter per second. Jadi Ibu simpulkan di sini yang namanya besaran turunan, dia simbolnya ini atau satuannya itu adalah turunan dari besaran pokok tadi. Kalau besaran pokok cuma punya 1 aja, misalnya M aja atau S aja atau kilogram saja, kalau ini sudah diturunkan lagi. Jadi lebih banyak lagi satuan-satuannya tersebut. Dan nanti besaran-besaran yang selain besaran pokok dia akan masuk ke dalam besaran turunan. Besaran pokok hanya 7 yang tadi. Kalau selain itu dia akan masuk ke besaran turunan. Besaran turunan yang di sini Ibu buat cuma 6 kan, sebenarnya lebih banyak lagi daripada ini. Seperti itu. Jadi selain besaran pokok, dia semuanya masuk ke dalam besaran turunan. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini kita akan membahas bagian besaran pokok yang pertama, yaitu panjang. Apa sih panjang itu sebenarnya? Di dalam IPA, arti panjang itu adalah menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya ini mau kita lihat panjang pensil, berarti jarak antara titik A dan titik B. Itu yang disebut dengan panjang. Alat ukur panjang itu banyak, ada nanti penggaris, meteran, seperti itu. Atau ini nanti ada namanya jangka sorong, ya. Ibu ajarkan cara memakainya. Selanjutnya, yang kedua nih, ini yang mau kita bahas. Kalau misalnya kita lagi di pasar mau tahu ini anggur ini berapa, seperti itu. Kita biasanya bilang berat kan? Tetapi sebenarnya di dalam IPA itu disebut dengan massa. Apa sih sebenarnya perbedaan massa itu dengan berat? Jadi, di sini misalnya seperti ini, ada seorang anak yang dia melakukan pengukuran badannya itu di 2 tempat, ada di bumi dan ada di Mars. Nah, tetapi dia bilang seperti ini, di bumi beratku 50 kg, sedangkan di Mars beratku itu 18,9 kg katanya. Berbeda kan beratnya? Tetapi sedangkan masaku sama di kedua tempat walau berbeda gravitasinya. Maksudnya apa? Jadi di sini bumi dan Mars itu mempunyai gravitasi yang berbeda. Jadi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau kita menimbang berat kita di tempat yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita mengukur massa di tempat manapun, walaupun gravitasinya berbeda, hasilnya akan tetap sama. Jadi bedakan di sini, kalau massa jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda tanpa dipengaruhi kedudukan atau gravitasinya. Jadi kalau gravitasinya berubah, hasilnya tetap sama nih. Tapi kalau berat, jumlah materi yang tergandung dalam suatu benda dipengaruhi oleh kedudukan atau gravitasinya nih. Oke, ini alat-alat untuk mengukur
massa tersebut. Ada nanti neraca dengan berbagai macam bentuknya, ada timbangan, digital, dan yang manual seperti ini. Satuan internasional dari massa itu adalah kilogram. Selanjutnya kita akan bahas yang namanya waktu. Waktu itu satuan internasionalnya adalah second nih. Jadi alat ukurnya adalah stopwatch. Sebenarnya banyak satuan-satuan yang lain pada waktu, tapi yang kita pakai adalah yang second atau yang detik. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan alat pengukuran. Di sini banyak alat pengukuran, kita akan mempelajari cara-cara menggunakannya. Yang pertama ada penggaris. Jadi kalau misalnya anak-anak menggunakan penggaris, caranya itu anak-anak sejajarkan letaknya terlebih dahulu. Misalnya mau mengukur pensil nih, ujung mata pensilnya harus lurus, benar-benar lurus dengan angka 0, baru nanti kita ukur. Nah, yang paling penting, posisi mata kita ketika melihat mengukur tersebut harus di atas, bukan di samping seperti ini ya, tapi harus di atas. Anak-anak pernah lihat gambar yang ini nggak? Ini merupakan gambar apa? Oke, tadi mungkin udah Ibu coba bahas sekilas ya. Jadi ini namanya disebut dengan jangka sorong. Jadi jangka sorong ini apa? Ini adalah alat yang bisa mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam. Dan ini dia tingkat keakuratannya tinggi nih, sampai 0,05 mm. Dan biasanya nanti ini sering digunakan di bidang industri, perancangan dan pembuatan akhir produk nih. Jadi biasa digunakan alat jangka sorong. Kalau kita sekolah, nanti kita bisa mencoba menggunakan alat ini di sekolah. Di sini Ibu jelaskan bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Ada bagian dari bagian sini, ada rahang luar namanya. Rahang luar ini berguna untuk mengukur diameter. Misalnya anak-anak punya buku, nanti anak-anak jepitkan aja bukunya di sini, nanti digeser bagian rahangnya ini dan anak-anak bisa tahu berapa tebelnya bukunya tersebut. Kemudian di sini ada rahang dalam. Rahang dalamnya ini kebalikan dari rahang luar, anak-anak tinggal geser keluar seperti itu. Bagian rahang dalam ini bisa untuk mengukur diameter tutup botol. Misalnya anak-anak punya, bisa anak-anak ukur di sini. Lalu di sini ada yang namanya pengukur kedalaman. Nanti ini bisa ditarik panjang, dia bisa mengukur, ada botol kecil, botol-botolan, anak-anak bisa ukur di sini berapa kedalamannya. Di sini pada bagian jangka sorong dia mempunyai yang namanya skala. Ada dua skala yang dipunyainya, ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya nanti skala nonius. Nah, tetapi di sini kalau misalnya di Indonesia kita sering pakai skala utamanya dalam satuan sentimeter. Kalau di luar negeri orang biasanya pakai yang satuannya inci. Kemudian di bawah ada nanti yang namanya skala nonius. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan cara penggunaan dari jangka sorong tersebut. Jadi tadi Ibu bilang ada jangka sorong itu mempunyai dua skala, skala utama dan skala yang bagian bawah disebut dengan skala nonius. Cara menggunakannya bagaimana? Misalnya ini Ibu punya penghapus, Ibu mau tahu ketebalan penghapus tersebut. Ibu masukkan penghapusnya pada rahang luarnya tersebut, nanti ada bagian kunci di atas, Ibu jepitkan di sana. Lalu kita bisa mengukur nih, berapa ketebalan dari penghapus. Ketebalannya itu sebenarnya bisa terlihat dari 0 sampai di bagian ini nih. Tapi kita tidak tahu lebih tepatnya berapa. Makanya di sini kita diajarkan cara membacanya. Yang harus anak-anak lihat, perhatikan angka 0 pada skala nonius ini. Setelah itu, kita perhatikan angka di bagian skala utama sebelum angka 0-nya. Angka berapa berarti? Ini ada angka 1. Setelah kita pegang angka 1, dari angka 1 ini ke angka 0 ada garis kecil nggak di sini? Ada kan? Bukan langsung aja kan angka 0 di sini. Karena ada garis kecil, ini kita hitung ada berapa garis kecilnya, di sini cuma 1. Berarti kita dapatkan skala utamanya adalah 1,1. Satu yang ini untuk satu yang di atas dan satu yang kedua untuk garis kecilnya ini. Selanjutnya, kita akan melihat yang kedua, yang skala nonius. Skala nonius, cara melihatnya bagaimana? Kita lihat bagian angka dari skala nonius yang segaris atau orang bilangnya berhimpit dengan skala utama. Maksudnya berhimpit bagaimana? Kalau kita lihat yang 0 ini, dia kan nggak sama lurus dengan garis yang di atas ini kan? Atau misalnya 1 juga nggak sama lurus.
2 juga nggak ada, 3 nggak sama lurus juga, 4 sampai 5 juga nggak. Tapi kalau kita coba lihat nih, yang 6, benar-benar segaris kan dia dengan skala yang di atas, ini kita bilangnya dia berhimpit. Jadi kita lihat yang bagian berhimpit ini. Jadi karena ini skalanya di bawah, jadi ini karena 6, kita buatnya skala noniusnya 0,6, karena dia nanti dalam milimeter. Ini kan satuannya berbeda, ada sentimeter dan milimeter. Ini nanti kita satukan. Jadi ini 1,1 cm, tetap 1,1 cm. Yang 0,6 mm, ini jadi 0,06 cm. Lalu ini kita tambahkan. Oke, Ibu ajarkan cara mudahnya bagaimana. Cara yang pertama, anak-anak sama perhatikan 0 yang ini, skala noniusnya. Kemudian perhatikan angka sebelum skala nolnya tersebut, angka berapa yang pada bagian skala utama. Di sini ada angka 1. Jadi kita buat yang pertama 1 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah setelah 1 ini ada garis kecil atau enggak. Kalau misalnya ada garis kecil, itu langsung kita taruh angka koma di sini. Koma, tanda koma kita taruh di sini. Selanjutnya kita hitung garis kecilnya ada berapa. Kalau di sini kita cuma mendapatkan 1 saja garis kecil. Jadi garis kecilnya itu nanti kita bikin 1 di sini. Lalu kita cari yang berhimpit tadi. 0 tidak, 1 tidak. Nanti yang kita temukan yang berhimpit yang 6. Langsung kita tambahkan saja bagian belakangnya dengan 6. Kalau kita lihat, sama nggak hasilnya dengan pencarian kita tadi? Sama kan? Jadi anak-anak boleh menggunakan caranya ini. Jadi ini cara cepatnya yang Ibu ajarkan. Jadi jawabannya 1,16. Kita masuk ke dalam contoh soal selanjutnya. Di sini kita sudah melakukan nih pengukuran dengan jangka sorong. Didapatkan hasil seperti ini. Besar pengukuran menggunakan jangka sorong berdasarkan gambar di atas berapa nih? Ini caranya sama seperti tadi. Kita buat dulu yang skala utama yang mana, skala nonius yang mana. Jadi yang bagian atas itu skala utama, yang bagian bawah itu skala nonius. Kemudian kita perhatikan nih, 0 dari skala nonius tersebut. Kita lihat angka sebelum skala noniusnya berapa, yang bagian skala utamanya. Di sini ada 2. Lalu setelah 2 itu menuju 0, apakah ada garis-garisnya juga atau langsung 0? Ada garis-garisnya juga kan? Ini kita hitung ada berapa garisnya nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita hitung juga 6, 7. Berarti ada 7. Berarti skala utamanya kita buat 2,7 cm. Selanjutnya kita melihat skala noniusnya. Skala noniusnya kita lihat bagian yang di bawah ini yang benar-benar segaris dengan bagian atas. Ini nolnya enggak segaris, 1 juga enggak nih, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini benar-benar segaris dengan bagian yang atas atau berhimpit. Jadi ini yang kita ambil, jadi skala noniusnya adalah 0,6. Tapi dalam milimeter. Ini kita samakan satuannya jadi 2,7 cm dan 0,06 cm nih. Ini kita jumlahkan dan didapatkan hasil 2,76. Atau boleh dengan cara cepat yang Ibu ajarkan tadi, kita lihat 0 yang di bawah dan kita perhatikan angka yang sebelum 0-nya ini pada skala utama. Ada angka berapa? Ada angka 2. Kita buat dulu angka 2-nya. Apakah menuju 0 ini banyak garis-garisnya ini? Kalau banyak kita tambahkan dulu komanya. Baru kita hitung nih berapa garisnya ini. Tadi sudah kita hitung, kita dapatkan ada 7. Oke, kita buat 7-nya. Baru nanti kita menghitung skala noniusnya. Skala noniusnya tadi ini ada yang berhimpitnya adalah di nomor 6. Jadi kita tambahkan 6. Hasilnya sama nih antara yang di bawah dengan yang di atas. Ini cara manualnya dan ini cara cepatnya. Berarti ini jawabannya adalah C. Alat yang namanya neraca Ohaus ya. Kalau sekarang misalnya kita biasanya di rumah pakainya timbangan ya. Kalau di sekolah ini pakainya neraca ini. Jadi di sini nanti kita mengukur massa. Massa ini kita taruh barangnya dan kita akan tahu nih bagian-bagiannya. Di sini dia biasanya punya beberapa lengan. Jadi ada lengan bagian depan, tengah sama belakangnya. Caranya itu sebelum kita taruh barangnya, kita kalibrasikan dulu bagian ininya harus di 0 banget. Kemudian baru kita taruh barangnya tersebut.
Setelah itu, baru kita geser bagian balok-baloknya ini. Dimulai dari menggeser balok yang paling depan, yang paling ringan terlebih dahulu. Apabila misalnya nanti masih terlalu ringan, baru digeser yang bagian tengah. Masih ringan juga, baru digeser nanti bagian belakang. Lalu nanti disesuaikan. Selanjutnya di sini, ini bagian yang tiganya tersebut, ini bagian belakang, tengah sama depan. Misalnya seorang siswa melakukan pengukuran dengan neraca, dia dapatkan nih hasilnya seperti ini. Misalnya lengan belakangnya ada 300, ini lengan tengahnya 50 dan lengan depannya 5. Ini berapa hasilnya? Caranya adalah kita buat per lengannya dari lengan belakang terlebih dahulu. Lengan belakang 300, lengan tengah 50 dan lengan depannya itu 5 gram. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Tetapi nanti kalau misalnya satuan di sininya tidak sama, kita ubah dulu. Jadi agar dia sama. Ini hasilnya 355 gram. Jadi hasilnya itu adalah C. Oke, sekian anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.